Baik, kita lanjutkan kajian kita. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih, wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Balligha risalah wa adal amanah wa nasakhal ummah wa jahadu fillahi haqqa jihadih. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da an a'udza billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal ikhwah, jamaah sekuat dakwah Magetan yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan di malam hari ini kita masih dapat bermuajahah thalabul ilmi bersama-sama mengamalkan firman Allah, tawassaw bil haq dan tawassaw bis sabr. Semoga kita tetap dalam rel jalan yang betul-betul kita akan sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta kepada para pengikut yang senantiasa istiqomah di jalan yang Allah ridhai, dan kita insya Allah mendapat syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Ayyuhal ikhwah dan para ummahat yang dimuliakan Allah, pada edisi kajian pada malam hari ini masih seputar harta dalam pandangan Islam, ya, harta dalam pandangan Islam. Al-mal fi juhdatil Islam, harta dalam pandangan Islam, dalam tema waris atau hutang yang didahulukan yang mana? Waris atau hutang yang didahulukan yang mana? Ya, waris dulu atau hutang dulu? Ya, kira-kira apa jawabannya? A. Waris, B. Hutang, C. Betul semua. Oh, hutang dulu, ya. Ya, ada satu cerita, ya, setelah penguburan, jadi keluarga itu biasanya berembuk, ya, bermusyawarah tentang status harta yang ditinggalkan si mayit, karena hutang itu nanti akan menghambat dirinya masuk ke dalam surga. Hatta seorang mujahid yang mati syahid di medan ma'rokah, ya, apalagi kita
amalannya nggak setara dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Orang jihad utange akeh, wah itu tambah berat ya. Nah, mudah-mudahan ikhwan dan umat di sini dimudahkan tidak berhutang dan tidak terlilit hutang insya Allah ya. Karena harta kita ini sejatinya adalah pas-pasan ya. Jangan kita ini wong basa Jawane itu apa ngeranggeh sadurunge kepanggeh. Oh kok begitu ya. Oh salah ini. Jadi ketika keluarga biasa ini berembuk ya musyawarah tentang status harta si mayit. Jadi Islam ini menetapkan bahwa warisnya itu hanya dibagi kepada yang berhak setelah urusan hutang diselesaikan ya, hutang diselesaikan. Makanya ketika mau diberangkatkan ke makam, siapa yang masih ada hubungan dengan hutang kepada ahlul mayit atau nanti berhubungan dengan ahlul waris dan sebagainya, menyelesaikan hutang sebelum dibagi warisnya ya, harta yang ditinggalkan. Yang kedua, setelah hutang apalagi yang harus diselesaikan kepada si mayit? Tentang wasiat ya. Wasiat terkadang seseorang itu, seorang muslim biasanya tahu dirinya ini akan sebentar lagi menghadap Allah, sudah sekian tahun ya tidak bisa apa-apa dan dia menulis satu wasiat. Nah wasiat itu harus dituntaskan oleh ahli warisnya ya, ahli warisnya sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa ayat yang ke-11 itu ya, mim ba'di wasiyatin yusobiha audain ya, mim ba'din wasiyatin yuso audain ya. Pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Jadi An-Nisa ayat 11 ini berbicara tentang pembagian waris ya, pembagian waris. Hal itu dilakukan manakala dua hal yang sangat prinsip ini diselesaikan, yaitu hutang dan wasiat. Ini prinsip ya, yaitu hutang dan wasiat ini harus diselesaikan dulu. Oleh karena itu urutan menyelesaikannya adalah yang pertama adalah hutang, yang kedua adalah wasiat, dan terakhir adalah pembagian waris ya, pembagian waris. Ini urut-urutannya seperti yang diutarakan oleh Syekh Muhammad Nasir Asy'adi. Beliau mengomentari ayat An-Nisa ayat yang ke-11 itu pembagian waris hanya bisa dilaksanakan bila setelah diselesaikannya dain, yaitu hutang si mayit, baik hutang yang berkenaan dengan Allah atau hak sesama manusia ya. Nah ini, dan setelah rampungnya penyelesaian wasiat yang telah disampaikan si mayit yang harus dilaksanakan ya sesudah kematiannya. Nah bila telah selesai dan masih ada sisa hartanya, maka menjadi hak ahli waris sebagai tirkah. Tirkah itu adalah harta warisan ya, harta warisan baru. Kalau ya, atau mungkin setelah hutangnya selesai kok sudah habis ya, maksudnya sudah selesai ya, nggak ada yang diwarisi ya kan, nggak diwarisi. Nabi Muhammad saja nggak ada yang diwarisi ya kan ya, maka tidak masalah sebetulnya ya. Jangan kita mengharap dari harta warisan ya. Kemudian masalah hutang dan infak, mana yang didahulukan? Mana?
A. Hutang, B. Infak, C. Betul semua. Oh ya, hutang dulu baru infak. Ya, atau sebaliknya. Nah, ini harus diperjelas dulu. Jadi seseorang yang belum selesai pelunasan hutangnya, ya, berencana ingin apa, untuk infak, ya, infak dengan harapan Allah akan gantikan hartanya yang dengan yang lebih baik, ya. Biasanya kan para ustadz, para mubalak itu berinfaklah maka akan menumbuhkan, akan tumbuh itu hartamu. Nah, dia termotivasi hal semacam itu, ya, tapi dia terkendala masih punya hutang. Nah, ini gimana solusi Islamnya? Ia pun akan bisa melunasi hutang-hutangnya ketika dia berinfak, misalnya begitu. Nah, logika semacam ini nampak benar, ya kan? Ya kan, nampak benar karena termotivasi. Nanti kalau infak, gerakan infak 2000 setiap subuh akan berlipat-lipat, 2000 menjadi 2 juta, akhirnya 2 juta bisa melunasi, ya, masuk akal enggak? Logika ini kayaknya nampak benar, ya. Tetapi Rasulullah memberi contoh bahwa hutang itu harus didahulukan atas infak, ya, sebagaimana sabda beliau dalam hadis sahih. Saya bacakan riwayat dari Abu Dzar, ya, Abu Dzar. Ya Abu Dzarin, qultu, ya labbaika ya Rasulullah. Qala ma yasurni anna indi misla ukhudhin hadha dhahaban tamzi alayya salisatan wa indi mi'atun dinarun ila syai'an arsuduhu lidainin illa an aqula bihi fi ibadillahi hakadha wa hakadha wa hakadha an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi. Ya. Dari Al-Masyi, dari Zaid bin Wahab, dia berkata, Abu Dzar berkata, aku pernah jalan-jalan bersama Nabi di daerah Al-Harrah, Madinah, ya, tempat yang banyak bebatuan hitamnya, ya, tempat Al-Harrah. Lalu kami menghadap ke arah gunung Uhud. Beliau pun bersabda, wahai Abu Dzar, labbaik ya Rasulullah. Maka Abu Dzar menjawab, na'am ya Rasulullah. Beliau melanjutkan, aku tidak suka bila emas sebesar gunung Uhud ini menjadi milikku dan bermalam di rumahku hingga 3 malam. Kemudian aku mempunyai 1 dinar darinya, kecuali 1 dinar tersebut akan kugunakan untuk membayar hutangku. Itu kata Nabi. Atau akan memberikannya kepada hamba-hamba Allah begini, ya, begini dan begini. Beliau lantas mendemonstrasikan, ya, dengan genggaman tangannya ke kanan, kemudian ke kiri dan ke belakangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, berkata tentang hadis ini, wa fihi taqdimu wa fa'uddin wa fi taqdimu wa fa'iddaini ala shadaqatun tatawu. Hadis ini mengandung pelajaran apa? Akan perintah mendahulukan pelunasan hutang terlebih dahulu atas sodakoh yang sifatnya tatawu. Tatawu itu apa? Sunnah, ya kan? Sunnah. Kalau hutang itu wajib atau sunnah? Wajib untuk dilunasi. Maka didahulukan wajib dulu daripada sunnah, ya, sunnah. Nanti ada juga situasi yang betul-betul didahulukan infak, itu juga ada. Nanti ada pembahasannya juga. Kemudian selanjutnya harta umat Islam dari orang kafir, ya. Harta umat Islam dari orang kafir. Yang pertama adalah tentang ghanimah. Ghanimah ini apa? Harta rampasan perang.
Jadi penulis tafsir ayat Al-Ahkam memberi definisi ghanimah apa itu ma akhadha minal kufar qahron bitorikil kital wal ghiliyah, apa yang diambil dari orang kafir secara paksa lewat peperangan dan penaklukan. Status dari ghanimah adalah halal bagi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harta di dunia ini yang paling halal itu apa? Harta apa? Ghanimah. Ya, ghanimah itu harta yang paling halal kata Nabi. Ya. Jadi harta yang diambil dari orang kafir secara paksa lewat apa? Peperangan, lewat jihad, lewat pertempuran, dan lewat penaklukan, ditaklukkan dapat ghanimah. Ya, nah sebelum dibagi tidak boleh orang itu berkeroyokan, ngambil sana ngambil tidak. Ya, ada namanya komandonya, ada namanya pimpinannya. Dulu zamannya Rasulullah ya pimpinannya Rasulullah. Ya, yang membagi juga Rasulullah biar tidak ada yang terzolimi, karena semuanya berjuang mati-matian juga untuk berjihad fisabilillah. Tujuannya bukan untuk harta, tapi untuk menegakkan li'la'i kalimatillah. Nah, dalam hadis Nabi ditambahkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada orang sebelumku. Aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sejauh 1 bulan perjalanan. Dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci. Maka di mana saja salah seorang dari umatku mendapati waktu sholat, hendaklah ia sholat. Dihalalkan untukku harta rampasan perang yang tidak pernah dihalalkan untuk orang sebelumku. Aku diberikan hak syafaat, dan para nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Inilah 5 hal yang diberikan oleh kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ ada namanya ghanimah. Ya. Kemudian harta dari orang kafir apalagi, yaitu fa'i. Fa'i ya. Yang pertama adalah ghanimah, yang kedua adalah fa'i. Dalam kitab fikih sunnah karangannya Said Sabiq itu memberikan definisi fa'i itu apa? Al-mal alladzi akhadhul muslimuna min a'daihim dunal kital. Nah, ini bedanya dengan ghanimah. Al-mal, harta, alladzi akhadhul muslimun, harta yang diambil kaum muslimin dari musuh-musuh, min a'daihim, dari musuh-musuh mereka, dunal kital, ya, tanpa ada peperangan. Kalau ghanimah melalui proses peperangan. Kalau fa'i itu adalah harta dari orang kafir dunal kital, dan tanpa ada peperangan. Nah, salah satu bentuk fa'i yang pernah didapat oleh Rasulullah adalah apa? Pada perang Sawik. Ya, pada perang Sawik. Sawik itu gandum ya, perang Sawik. Kenapa kan dikatakan perang Sawik? Karena memang waktu itu adalah panen besarnya gandum. Nah, dituturkan oleh penulis dalam kitab tarikh Ar-Rahiqul Makhtum, Syekh Mubarakfuri, bahwa Abu Sufyan mencoba untuk menyerang kota Madinah. Abu Sufyan, ya, 200 penunggang kuda ia kerahkan hingga tiba di Gunung Said, ya, di Gunung Said 200 penunggang kuda disuruh oleh Abu Sufyan untuk menyerang kota Madinah. Nah, 12 mil dari kota Madinah, ya, Gunung Said itu adalah 12 mil dari kota Madinah jaraknya. Maka saat mendengar kedatangan mereka, Rasulullah SAW segera mengejar mereka, ya, mengejar. Pasukan kafir pun lari, ya, lari.
demi mempercepat langkah kuda, mereka menjatuhkan namanya sawik. Ya, sawik. Apa itu? Gandum. Ya, agar kudanya ini lari cepat. 200 pasukan utusan Abu Sufyan tadi untuk menyerang Madinah, sebelum sampai 12 mil sudah mendengar dari jasusnya atau mata-mata Rasulullah, mendengar Rasulullah ada pasukan kuda 200 jumlahnya ingin menyerang kota Madinah. Akhirnya sudah sebelum menyerang, Rasulullah akhirnya membalik serangan lagi, mengejar mereka. Nah, akhirnya larilah orang-orang kafir tadi. Nah, biar tidak kecanda itu apa? Kecekel. Kecekel. Akhirnya beban yang ada di kuda namanya sawik tadi, gandum itu ditinggal, dijatuhkan biar kudanya lari kencang. Ya, karena bekal mereka untuk peperangan itu tidak hanya 2 hari 3 hari, ya kan? Ya, karena mereka tidak tahu kapan perang itu berapa hari, maka mereka membawa bekal masing-masing. Ya, nah sampai di Qorqoroh, ya, umat Islam pulang dengan membawa gandum, sehingga perang ini disebut Ghazwatul Sawik. Ya, perang gandum, karena dia mendapatkan fa'i. Fa'i itu apa tadi? Harta dari orang kafir dunal kital, tanpa adanya peperangan. Karena belum ada peperangan tadi. Karena apa? Ketakutannya orang kafir agar tidak kecekel. Akhirnya ditinggallah itu bekalnya, namanya sawik. Nah, itu harta halal, boleh dimakan, ya, namanya fa'i, ya, harta rampasan perang, ya. Dulu pernah fatwa ini digunakan oleh salah satu firqah yang ada di Indonesia, ya, kalau tidak bai'ah dengan pimpinan kami, maka harta di luar pimpinan kami adalah hartanya boleh halal. Itu ada akhirnya apa? Merampok bank-bank itu. Wah, sudah itu ya, digunakan fatwa yang ngawur, ya. Ya, pernah itu terjadi itu ya. Dapat harta, merampas bank itu kan luar biasa itu. Ya. Ada juga masih di Solo itu masih ada. Namanya, kalau ada komunitas namanya apa, komunitas apa di Solo itu? ya pokoknya ada situ ya. Jadi itu lah, motor mobil itu tanpa dipajeki sudah. Pokoknya harga motor baru, mobil Xenia 2021 cukup Anda beli cuma 70 juta tanpa pajak. Itu dikelola oleh orang-orang Ikhwan Solo. Iya, jenggoten. Itu ya. Nah, itu juga keliru itu. Saya tanya saat imtihan itu, wah, itu keliru, memanfaatkan hal yang diror, ada sifatnya adalah memanfaatkan, ya, hal yang tidak sah, ya. Ini. Kemudian yang ketiga adalah jizyah. Jizyah, ya, ghanimah, fa'i, dan jizyah. Nah, jizyah ini apa? Pajak yang diberlakukan bagi ahlu zimmah. Ini jizyah. Ahlu zimmah itu adalah orang kafir yang dapat perlindungan, ada perjanjian dengan orang kaum muslimin. Nah, karena sudah ditaklukkan, maka Rasulullah membuat perjanjian dengan orang kafir. Kamu tidak akan aku bunuh, kamu tidak akan aku paksa aku masuk Islam, tapi ada perjanjian, selama kalian tidak memerangi kami, ya, lakum dinukum waliyadin. Perjanjian namanya ahlu zimmah, orang kafir yang terlindungi, ya. Ya, tapi apa namanya, jizyah adalah pajak
yang diberlakukan bagi orang-orang kafir yang tadi. Kamu harus membayar jizyah sebagai bentuk perlindungan ya, yang tinggal di negeri Islam ya. Jadi bagi kaum ahli kitab ini diberi 3 opsi ya. Kalau ahli kitab, maksudnya ahli kitab itu di luar Islam, diberikan 3 opsi ya. Opsi mereka ya, yang mereka pilih salah satunya yaitu apa? Yang pertama, kamu masuk Islam, ini kan dakwah tapi nggak memaksa, la ikraha fiddin ya. Dalam Islam tidak ada namanya memaksa dalam masuk Islam. Tapi kalau saya, Rasulullah dan sahabat ini memberikan 3 opsi ya. Kamu masuk Islam silakan, alhamdulillah ya kan ya. Kalau nggak mau membayar apa? Jizyah. Yang tadi membayar jizyah. Yang ketiga, diperangi. Kalau nggak mau membayar jizyah, nggak mau masuk Islam ya, terpaksalah kami memerangi kalian. Nah, ini 3 opsi oleh Rasulullah. Nah, ayat yang mengaturnya adalah dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 29 ya. At-Taubah ayat 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la yukharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinun dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun. Dalam itu yu'tu al jizyah ya. Jadi sampai mereka ini membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk, tidak memerangi ya. Atau ayat 29. Kalau menurut Abdurrahman bin Auf bahwa Nabi SAW mengambilnya, jadi nanti para sahabat itu ada namanya dibagi tugasnya, bagian Baitul Mal untuk mengambil jizyah dari kaum kafir tadi ya, yaitu upeti dari kaum Majusi ya, juga ada namanya upeti ya. Kemudian dalam madhab Syafi'i ya, dalam madhab Syafi'i ada keterangan dalam kitab Kifayatul Akhyar bahwa prosedur diterimanya orang kafir tinggal di negeri Islam adalah perkataan seorang imam atau yang mewakilinya ya. Aku izinkan kalian tinggal di negeri Islam dengan syarat kalian tunduk kepada hukum Islam dan membayar jizyah setiap tahunnya sekali. Jadi membayar jizyah itu adalah setiap tahun sekali ya. Maka ahlu zimmah pun menjawab apa? Saya terima, saya ridho. Nah, saya terima atau saya ridho. Nah, selanjutnya ketentuan pembayaran jizyah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab adalah apa? Berapa? 1 dinar bagi miskin yang memiliki pekerjaan. Kalau 2 dinar bagi kalangan menengah dan 4 dinar diperuntukkan bagi orang kaya ya. Ini ada pembagiannya menurut ketika Khalifah Umar bin Khattab. Ini masalah jizyah. Yang keempat yaitu salab ya. Salab Syekh Abdurrahman Al-Basham menerangkan tentang salab, SALAB, salab nih ya. Bukan salep, salep 88 bukan, salab ya. Salab itu dengan berkata apa yang ada pada orang kafir yang terbunuh baik berupa pakaian. Jadi kalau orang kafir ketika di medan Ma'rakah dia terbunuh ya, meninggalkan pakaian, perhiasan, sabuk, baju besi itu ya, pistol atau tameng atau mahkota atau cincin atau sepatu yang masih bagus atau pedang ya kan, senapan, ikat pinggang meski terbuat dari emas ya kan, atau mobil, motor, pesawat ya kan, itu kan bagian dari semuanya ketika dia meninggal ya, yang digunakan untuk menyerang dan lain sebagainya. Maka namanya salab, itu harta salab
ya, harta salaf. Boleh diambil kah? Boleh, ya. Pengarang kitab Al-Mizan Al-Kubra berpendapat bahwa mazhab Syafi'i dan Hambali salaf berhak dimiliki oleh si pembunuh baik ada persetujuan dari pimpinan ataupun tidak. Ya. Jadi baik dalam pimpinan ataupun tidak boleh diambil. Ya, boleh diambil. Jadi nanti kalau kalian nanti perang berjihad kok membunuh, ya, maka boleh kalian ambil, ada digerogoi celananya, mungkin ada uangnya, ambil boleh itu ya, baik atas izin pemimpin ataupun tidak, ya. Yang kelima, fida, ya. Fida ini adalah tebusan tawanan perang dengan uang, ya. Fida, tebusan tawanan perang di Palestina, di Gaza hari ini kan perang, ya, melawan Yahudi Israel, ya. Mereka juga menawan, untuk apa? Tebusan, baik tebusan uang ataupun mengganti para umat Islam yang ditawan juga mereka, ya, boleh asalkan kesepakatan antara pimpinan. Maka Allah berfirman, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadhurbar riqab hatta idza askhantumuhum fasuddul wasaq fa imma minna ba'da wa imma fidaan hatta tadhu al harbu auzarha dzalika walau yasyaallah lang tasyara minhum walakinna liyubluwa ba'dhukum bi ba'dhin walladzina qutilu fi sabilillah falan yudhilla a'malahum. Nah, di dalam Allah berfirman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, ya, maka pancunglah batang leher mereka. Nah, ini dalam firman Allah, ini Allah yang berfirman, fa idza laqitumul ladzina kafaru, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, ya, di medan perang, fadhurbar riqab hatta idza askhantumuhum fasudul wasaq, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, ya, fasaddul wasaq fa imma minna ba'du wa imma fidaan, ya, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Ya, baik tebusan itu berupa uang, berupa tawanan yang lain, itu juga sesuai dengan kesepakatan. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain, dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Surat Muhammad ayat yang ke-4, ya. Jadi ayyuhal ikhwah, berdasarkan ayat ini, maka tawanan orang kafir itu bisa dilakukan satu di antara 3 tindakan, ya. Kalau ada orang kafir tawanan, kita bisa menundukkan orang kafir tadi, kita tawan, maka lakukan satu di antara 3 tindakan. Yang pertama, dibunuh, ya, dibunuh, di tindakan yang pertama. Yang kedua, fida, ya. Dulu di Gaza juga gitu, yang pimpinan, yang komandannya itu langsung dieksekusi, ditembak dari dekat, ya kan, tembak, banyak yang ditembak, dibunuh. Yang kedua, kalau tawaran itu berupa anak-anak atau wanita, itu dilakukan yang kedua fida, ya, tebusan dengan sejumlah uang. Itu masih berlaku di Gaza sampai sekarang, masih berlaku, ya. Atau almanan itu dibebaskan, ya, dibebaskan sesuai dengan kebijakan sang imam, sang pemimpin, ya, dibebaskan.
Kalau tawanan yang dilakukan oleh para mujahidin Hamas, kemudian yang lainnya itu, masya Allah ya, mereka itu seakan-akan apa, dimanjakan, ya kan? Tapi di luar sana, di media barat itu apa? Wah, menjatuhkan martabat Hamas itu. Kalau tawanan umat muslim yang dilakukan oleh Israel, wah itu sudah ada yang disetrum, ada yang dikerangkeng, di apa, langsung sinar matahari, dijemur tuh, masya Allah, disetrum, diinjak dengan apa ini, apa, kaki meja, kemudian dinaiki oleh beberapa. Itu yang dilakukan mereka. Kalau orang muslim melakukan tahun itu, masya Allah, luar biasa. Sampai-sampai mereka nggak, sudah kerasan gitu ya, kerasan. Banyak videonya itu ya, masya Allah, sampai betul-betul kerasan. Makanan nggak pernah telat, luar biasa, ya kan? Ya, sampai ada yang dijodohkan segala macam loh ya, dan itu mau, itu luar biasa. Tapi media barat itu sungguh luar biasa, itu membalik fakta ya, dengan fakta. Maka ada yang dibebaskan sesuai dengan kebijakan sang imam. Maka pengarang tafsir Zadul Ma'asyir berpendapat bahwa ayat di atas adalah muhkam, bukan mansuh ya. Ayat ini adalah muhkam, bukan mansuh ya, tidak terhapus ya. Hal ini selaras dengan pendapat Ibnu Umar, Mujahid, Hasan al-Basri, Ibnu Syirin, Ahmad dan Syafi'i. Sepakat, jumhur ulama sepakat, ini adalah muhkam ya. Ayat ini tentang hukum, bukan mansuh, tidak dihapus ya, tidak dihapus sampai ya akhir zaman. Kemudian yang keenam adalah kharaj dan usyr ya, kharaj dan usyr. Al kharaj itu adalah pajak bumi yang dimiliki oleh negara ya. Al kharaj adalah pajak bumi yang dimiliki oleh negara. Sedangkan al usyr itu adalah biaya cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke dalam negara Islam, biaya cukai, namanya al usyr ya. Itu ya, itu kita sudah memahami ya. Sekarang masih ada biaya cukai, al kharaj itu ya, ya. Kemudian pengembangan harta dalam Islam ya, masih dalam harta dalam pandangan Islam, bagaimana mengembangkan harta di dalam Islam. Tentu kita menginginkan harta yang kita miliki ini tidak diam ya kan, tidak diam, dia berkembang. Kita menginginkannya agar selalu bertambah dan berkembang. Maka tanpa adanya perputaran, lambat laun apa yang kita miliki akan habis ya, akan habis, karena kita juga butuh makan dan sebagainya. Maka Islam memberikan petunjuk kepada kita dengan sebaik-baik petunjuk. Nah, di antara cara yang diajarkan oleh din Islam ini adalah, yang pertama apa? Biar berkembang, yang pertama adalah dengan cara sodakoh. Apa? Sodakoh. Nah, ini bagaimana harta kita bisa bertambah dan berkembang dengan cara mensodakohkan ya. Mana kosot sodakotun min malin wa mazadallah abdan ya. Ini dalilnya, tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain ya. Maksudnya apa? Min ya, mana kosot, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Mana kosot sodaqah min malin, sodakoh itu ya, Nabi menegaskan tidak akan mengurangi harta. Wa mazadallah, tetapi Allah akan mengembangkannya, menambahnya ya. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaannya, dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Rawahu Muslim. Jadi sepintas
ya, seolah mustahil ya, sepintas seolah kita itu mustahil, ya nggak masuk akal. Bagaimana mungkin bisa terjadi harta berkurang justru akan bertambah dan berkembang? Ya, si miskin yang merasa telah mendapat manfaat dari bantuan si kaya tentu akan apa? Lesannya akan apa? Berdoa. Ya, gimana? Coba antum ngasih uang 2.000 saja kepada orang yang mengatur jalan raya biar tidak macet, biar nggak tabrakan. Antum kasih tuh 2.000 lewat kaca mobil, gimana? Mereka akan mendoakan. Wah, 2.000 aja mereka akan mendoakannya luar biasa, iya kan? Ya Allah, mudah-mudahan lancar perjalanan, selamatkan sampai rumah, tambah istri, ya. Wah, luar biasa. 2.000, bayangkan, 2.000, luar biasa itu. Coba 2.000. Iya. Ini si miskin merasa telah mendapat manfaat dari bantuan si kaya, akan berdoa demi kebaikan si pemberi. Sementara makhluk lain yang tidak pernah berbuat maksiat, yaitu malaikat, ya ciptaan Allah, sentiasa berdoa. Akan turun ke bumi 2 malaikat setiap hari, setiap pagi malaikat akan turun, ya berdoa bagi orang yang gemar bersedekah. Yang satu mendoakan yang gemar bersedekah, yang satu mendoakan orang yang menahan hartanya tidak mensedekahkan. Ini doa kejelekan, yang ini doa dikembangkan itu hartanya, ditambah hartanya. Malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat mendoakan kita yang gemar bersedekah, ya ini. Nah, tak ketinggalan juga Allah memberi jaminan. Apa jaminan Allah? Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin azim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Jadi penulis tafsir menerangkan maksud kata yurbis sodakot, Allah mengembangkan sodakoh, yaitu apa? Allah akan menambah dan mengembangkannya serta melipat gandakan pahalanya di akhirat. Ya, seperti apa? Gambaran dalam hadis Nabi itu ya, padi yang awalnya 1 butir ditanam akan tumbuh menjadi berapa? Menjadi berapa itu? Ya, 7 tangkai. 7 setiap tangkai berapa? 100. Berapa? 700. Masya Allah. Itu seperti itu gambarannya, mengembangkan harta, ya. Yang kedua, selain sedekah apa? Untuk mengembangkan harta kita, jual beli. Nah, jual beli, ya, jual beli untuk mengembangkan harta kita. Barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma, hasil dari usahanya sendiri yang baik, yang halal, sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja, maka sungguh Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, ya. Lalu mengasuhnya untuk pemiliknya, sebagaimana jika seorang dari kalian mengasuh anak kudanya hingga membesar seperti gunung, ya, seperti itu. Pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih itu juga membawakan keberkahan. Allah akan membuka keberkahan lewat jual beli. Itu lewat jual beli berkahnya luar biasa. Bagaimana dulu Abdurrahman bin Auf hijrah bersama Rasulullah, meninggalkan hartanya begitu banyak di Mekah, ya kan, nggak sempat dibawa ke Madinah. Karena apa? Menyelamatkan nyawanya aja itu berat, apalagi membawa harta. Nggak membawa harta sama sekali Abdurrahman bin Auf. Akhirnya lah ketemu kaum Ansor, ya, ditawarilah. Masya Allah, kaum muhajirin, orang Mekah asli, dengan Ansor itu berbedanya luar biasa, wataknya itu berbeda. Kalau orang muhajirin, orang Mekah itu kan keras ya wataknya, ya. Orang Ansor itu lemah lembut, karena mereka itu kebanyakan orang-orang petani, ya kan.
disentuh sedikit itu. Kalau orang-orang petani, orang desa, jenenganlah jalan-jalan ya ke orang-orang kampung-kampung, itu pasti apa? Monggo pinara mas, pinara. Kalau pinara itu gak bisa basi itu, makan suruh makan nggak basa basi. Kalau di kota gimana? Ya basa basi saja. Ya, kita langsung mari pak mampir, kita mampir betulan. Wah, itu kaget orangnya, malah kewakit. Kok aku jangan gue basa basi loh tadi itu. Kalau orang kota kan gitu, orang desa itu kalau nggak mampir nggak makan kita dimarahi. Iya pak ya. Dulu kita dilatih dibuang ke Kali Kuning. Dulu Mas Samsul itu masuk apa, selesai mondok dibuanglah ke Kali Kuning. Mas Samsul ada gitu ya. Dakwah di sana, saya juga pernah ke sana. Itu masya Allah, betul. Saya di sana 2 hari itu. Pokoknya kamu ke sana. Ternyata masya Allah, setiap kita silaturahmi ke orang sini itu suruh makan semua. Padahal kita sudah makan. Kalau nggak makan, wah dimarah-marahi. Akhirnya kita makan lagi, mampir lagi ke sana, disuruh makan lagi. Akhirnya jadilah gemuk kayak gini. Makan. Ya. Masuk. Nah, itulah ya, masya Allah, pekerjaan seseorang. Nah, Abdurrahman ini disambut oleh kaum Ansor. Ya, ditawari apa-apa hartanya. Nah, ini saya ada ladang sana, antum garap ya, antum garap. Nggak mau lah, saya nggak. Nah, kamu meninggalkan istrimu, saya ada 2 istri, kamu pilihlah istri saya, pilih yang mana terserah kamu pilih. Masya Allah ya, luar biasa itu. Coba antum kayak gitu, coba saya ke rumah antum punya istri 2, serah itu berat loh lagi mengamalkan gitu itu. Nah, Abdurrahman bin Auf ya nggak mau dikasih apa lahan itu, nggak mau. Pokoknya saya tidak mau memberatkan antum, walaupun antum itu ikhlas mau ngasih saya, tapi ya aina syuk. Dia tanya aina syuk, mana itu apa pasar. Akhirnya lah, oh pasar, ditunjukkanlah pasar, diantarkan ke pasar. Nah, diantar, ini pasar sayur, mau apa? Udah, kamu tinggalkan saja saya ingin mau apa namanya apa? Sebelum jual beli kan harus apa namanya? Survei dulu, apa kira-kira yang pas untuk mengembangkan di sini, kan begitu. Wah, sudah, namanya kecerdasan Abdurrahman bin Auf ya luar biasa, tanpa modal pun akhirnya bisa jual beli ya, akhirnya menjadi orang kaya di Madinah, bisa menopang dakwahnya Rasulullah. Maka dengan transaksi jual beli, maka roda ekonomi akan terus berputar. Satu benda dengan harga tertentu akan bertambah nilainya manakala dilempar kepada orang lain, ya, dilempar kok jual menjadi harganya beda lagi. Antum melempar lagi ke sana, beda lagi. Kalau mungkin harga pentol di Magetan ya kok 3.000 kok terlalu mahal, antum bawalah ke Madiun, bisa jadi laku di Madiun, ya kan dijadikan ya, bisa jadi itu, iya, namanya ya coba-coba ya, oleh gelem obah oleh mamah, ya gelem obah oleh mamah. Ya. Nah itu ya, jadi orang lewat jual beli itu tuh masya Allah, Allah akan membuka pintu lebar-lebar keberkahan. Hal itulah yang pernah terjadi pada diri sahabat namanya Urwah al-Bariki, ya, Urwah al-Bariki. Nah, Urwah al-Bariki ini ya diceritakan dalam hadisnya pernah memberinya, Rasulullah itu memberi 1 dinar ya, diberikan kepada Urwah ya. Nah 1 dinar ini oleh Urwah dibelikanlah seekor hewan kurban atau kambing. Nah 1 dinar beli kambing itu. Nah ya akhirnya apa, membeli dengan uang tersebut
ya, dengan uang tersebut, ya, dengan seekor kambing, dan menjual dengan harga, ya, dengan harga 1,5 dinar. Alhamdulillah dia nggak bisa untung setengah dinar. Lalu ia datang kepada beliau dengan 1,5 dinar, ya, setengah. Beliau mendoakan agar jual belinya diberkahi oleh Allah, sehingga kalaupun ia membeli debu, ia akan memperoleh keuntungan. Ya, masya Allah, itu didoakan. Yang ketiga, agar harta kita berkembang dengan cara apa? Musyarakah atau mudharobah. Musyarakah atau mudharobah. Musyarakah, kedua kata ini tidak asing bagi telinga kita, ya, memiliki kemiripan makna sebetulnya, musyarakah dan mudharobah. Kalau musyarakah yang terkadang disebut juga dengan syirkah, dari kata syirkah atau koperasi, atau syirkah itu dari kata berkumpulnya dua orang atau lebih atas harta yang mereka miliki, ya, masing-masing, ya, untuk dikelola, dikembangkan baik dengan cara jual beli. Ini syirkah, dari syirkah musyarakah, ya, kesepakatan berdua, bertiga, berempat, ya, ayo kelompok nih, antum punya 100, kumpulah 1 juta, ya, 1 juta ini kita sepakat kita belikan apa dulu, ya kan, beli kambing dapat enggak 1 juta, boleh enggak? Balibul boleh, balibul, ya, 5 bulan, bawah 5 bulan, balibul, bawah 5 bulan, bayi 5 bulan, ya, bayi 5 bulan, boleh itu 1 juta, ya kan, diopeni lah, ya, diopeni. Siapa yang bertanggung jawab ngarit? Siapa yang hobi ngarit dari 10 orang ini nanti? Nah, saya. Nanti yang ngarit juga nanti akan dikasih jasanya, ya kan, begitu, biar yang lainnya di rumah sambil mendoakan, ya Allah, yang ngarit segera dikasih, ya, banyak, nanti biar cepat berkembang, biar gemuk, nah kan, begitu, ya, namanya musyarakah, ya, harta yang dimiliki masing-masing untuk dikembangkan baik dengan cara jual beli atau dengan cara yang lainnya, produksi atau pertanian, atau dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan besarnya saham yang mereka keluarkan, ya kan. Sahamnya ditentukan, kalau saja 100.000 dengan 500.000 berbeda nanti penghitungannya kan berbeda sesuai dengan kemampuannya, ya. Nah, adapun mudharobah, kalau mudharobah itu apa? Seseorang yang menyerahkan hartanya kepada seseorang untuk dikembangkan. Nah, itu, ya, kalau mudharobah. Saya ulangi, seseorang yang menyerahkan hartanya kepada seseorang untuk dikembangkan. Nah, karena dia percaya kepada orang ini, dia pebisnis ulung, nggak pernah rugi, ya kan. Kalau setiap dia bisnis ya, akhirnya dia percaya, baik, saya punya, dalam satu sisi dia punya harta, tapi saya nggak bisa mengembangkan. Nah, dia diserahkanlah hartanya kepada seseorang untuk dikembangkan, dan selanjutnya dibagi antara keduanya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh keduanya. Maksudnya kesepakatan ini jangan sampai sudah berjalan baru dibuat kesepakatan, ini salah. Harus kesepakatan dulu baru jalan, kan begitu, ya. Nanti kalau sudah dijualan, sudah berkembang, baru disepakatan. Nah, ini jadi nanti tambah rancu. Nah, dua akad ini sangat bermanfaat, musyarakah dan mudharobah, sangat bermanfaat. Terkadang seseorang tidak mampu mengembangkan harta sendirian kecuali setelah berkumpul dengan orang lain, ya kan. Maka nikmatnya bersilaturahmi itu akan menjadikan wawasan bertambah, teman bertambah, ya kan. Ya, sejatinya mungkin dia punya uang tabungan di rumah, enggak untuk apa-apa, uangnya lama-lama juga habis, ya, kalau nggak dikembangkan. Bertemulah dengan ikhwan yang amanah, ya, akhirnya lah menjadi kerjasama yang bagus, berkembanglah hartanya tadi, ya.
Kemudian yang keempat, terakhir ya, musaqat dan muzaraah. Ya, musaqat dan muzaraah. Musaqat dan muzaraah. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin memberikan definisi tentang musaqat. Musaqat ini dengan mengatakan apa? Syekh Utsaimin ini mengatakan menyerahkan pohon kepada orang lain untuk dipelihara. Ya, jadi menyerahkan. Kalau ini bukan uang tadi ya, ini musaqat, menyerahkan pohon kepada orang lain untuk dipelihara dengan imbalan sebagian dari hasil pohon yang dipelihara. Nah, pohonnya apa kira-kira yang bisa apa namanya? Bisa dapat hasil pohon apa kira-kira? Pohon beringin sudah ditumbangkan oleh tukang kayu katanya. Kok malah politik ini? Ya. Padi, nah bisa. Pohon apa lagi? Duren, nah duren itu juga bisa itu. Ya, duren. Apa? Pohon katuk, ya bisa. Itu namanya musaqat namanya. Nah, kalau muzaraah ini adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekh Abdurrahman Al-Basyam adalah menyerahkan tanah kepada seseorang untuk ditanami. Nah, dia punya tanah, ya, punya aset tanah. Nah, diserahkanlah untuk ditanami dengan imbalan dari hasil yang dicapai darinya. Ya, boleh itu ya. Misalnya jenengan punya tanah nganggur, ya, nggak bisa nyangkul karena dapat warisan, ya, dari sajak anak-anak sampai jenengan dewasa nggak pernah megang cangkul, ya kan, diserai tanah 1 hektar. Nah, akhirnya lah ketemu di sini ngobrol-ngobrol. Ya, oh ternyata antum itu petani ya. Iya, saya punya tanah. Antum bisa nggak garap sawah tanah saya? Nah, akhirnya kan ketemu ya, ketemulah sinkron. Nah, dia garap, ditanamilah padi, hasilnya sesuai dengan kesepakatan, yang mengelola 60%, yang punya tanah 40%. Ya, terserah mau sepakat berapa, yang penting ya sesama antarodin. Ya, ini namanya apa tadi? Muzaraah, ya, muzaraah. Hal ini terjadi manakala seseorang yang memiliki tanah yang subur tetapi buta dengan ilmu pertanian, ya kan, tanahnya subur, airnya gampang, tapi dia buta terhadap pertanian. Akhirnya selanjutnya ia percayakan pengelolaannya kepada petani yang sudah mengenal dengan baik seluk-beluk tanaman, ya, akrab, ya, amanah, masya Allah. Maka diantara dalil disyariatkannya akad ini adalah sesuai dengan hadis Rasulullah, ya, bahwa ya Rasulullah pernah mempekerjakan penduduk Khaybar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman. Nah, ini juga ada dalilnya, ya. Yang terakhir, yang paling akhir, Ihyaul Mawad. Nah, Ihyaul Mawad, biar selesai. Ihyaul Mawad ini adalah menghidupkan tanah tak bertuan, ya, menghidupkan tanah tak bertuan. Tanah tak bertuan apa gue ya, ini terus Ihyaul Mawad. Tanah tak bertuan itu bila dikelola akan mendatangkan manfaat, dan tentunya yang melakukannya adalah orang yang bisa dipercaya. Ya, pengarang kitab Kifayatul Akhyar itu menerangkan bahwa tanah tersebut menjadi hak bagi yang menghidupkannya, karena tanah ini nggak bertuan, siapa pemiliknya nggak tahu, ya kan. Ada yang membuang jin ke sana, nggak tahu itu. Akhirnya dikelola itu, ya kan, awalnya itu rimbun sekali dikelola. Nah, itu tanah tak bertuan, akhirnya menjadilah dikelola membuahkan hasil. Ihyaul Mawad, ya, itu ya. Demikian dari saya.
Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Dan nanti ada program selanjutnya setelah ngopi-ngopi, sambil ngopi nanti kita akan memulai ya sedikit tentang apa namanya, kumpulan doa-doa soha yang satu doa nanti kita baca bareng-bareng biar kita mengingatkan, karena doa itu mukhul ibadah. Doa itu adalah pokok daripada ibadah. Nanti kita akan mengenalkan, nanti akan baca satu-satu ya, nanti hari ini siapa yang membacanya nanti bareng-bareng dibaca bareng-bareng biar nanti kalau bisa dihafal ya, bisa dihafal, bisa nanti bisa diamalkan untuk doa kita biar Allah mudahkan jalan hidup kita insyaallah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dari saya kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.